Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Listiani dengan NIM C1B323086. Di sini saya akan menjelaskan strategi penanganan disabilitas di wilayah Indonesia Barat, di wilayah Indonesia Tengah, dan di wilayah Indonesia Timur. Baik, langsung saja. Strategi penanganan disabilitas di wilayah Indonesia Barat. Wilayah Indonesia Barat yang meliputi Sumatera, Jawa, dan sebagian Kalimantan umumnya lebih maju dalam hal infrastruktur dan akses terhadap layanan. Namun, tantangan seperti kepadatan penduduk, urbanisasi, dan kesenjangan sosial memengaruhi penyandang disabilitas. Strategi yang diterapkan di wilayah ini, yang pertama, pemberdayaan ekonomi, yaitu pengembangan program kewirausahaan inklusif dan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Yang kedua, peningkatan pendidikan inklusif, yaitu dengan mengoptimalkan penerapan pendidikan inklusif, fasilitas yang ramah disabilitas, dan guru pendamping khusus untuk menangani anak-anak disabilitas tersebut. Yang ketiga, peningkatan akses kesehatan seperti obat-obatan, penyediaan alat bantu, dan program rehabilitasi medis untuk membantu penyandang disabilitas. Yang keempat, peningkatan kesempatan kerja, yaitu program pelatihan kerja seperti kerajinan tangan bagi penyandang disabilitas. Yang kelima, peningkatan akses informasi dan komunikasi. Contohnya, Yayasan Difabel Indonesia menyediakan program pendampingan usaha untuk penyandang disabilitas yang ingin memulai usaha sendiri dengan menyediakan pelatihan, modal, dan akses pasar. Berikut strategi penanganan disabilitas di wilayah Indonesia Tengah. Wilayah Indonesia Tengah yang meliputi Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara memiliki beragam strategi dalam penanganan disabilitas. Fokus utama strategi ini adalah yang pertama, integrasi sosial, yang dimana fokus pada pendidikan yang menjadi prioritas utama untuk penyandang disabilitas, peningkatan kesadaran masyarakat tentang sosialisasi dan pengembangan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Yang kedua, aksesibilitas, yang dimana akses layanan kesehatan, fasilitas, dan tenaga medis untuk menangani penyandang disabilitas, akses informasi dan komunikasi yang mudah dipahami disabilitas, dan akses ekonomi untuk membantu penyandang disabilitas. Yang ketiga, pemberdayaan, di mana fokus pada pengembangan potensi dan keterampilan, program bantuan keuangan untuk membantu penyandang disabilitas dalam memulai usaha, dan organisasi dan lembaga swadaya masyarakat berperan dalam memperjuangkan hak-hak disabilitas dan mengatasi diskriminasi. Contohnya Yayasan Tunanetra Indonesia yang ada di Makassar, yaitu fokus pada penyediaan layanan pendidikan dan pelatihan bagi difabel netra untuk meningkatkan kemandirian mereka. Strategi penanganan disabilitas di wilayah Indonesia Timur. Wilayah Indonesia Timur yang meliputi Papua, NTT, termasuk Maluku memiliki karakteristik unik dalam penanganan disabilitas dan tantangan geografis, akses terbatas, dan budaya lokal yang beragam. Strategi yang diterapkan di wilayah ini, yang pertama, peningkatan akses pendidikan, di mana pemerintah harus berupaya meningkatkan jumlah sekolah inklusif di wilayah Indonesia Timur. Tujuannya untuk menyediakan pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas atau anak-anak tanpa disabilitas. Yang kedua, peningkatan akses kesehatan, di mana pemerintah dan non-pemerintah bekerja sama menyediakan alat bantu dan program rehabilitasi medis bagi disabilitas, dan juga peningkatan akses obat-obatan. Yang ketiga, program pelatihan kerja khusus bagi penyandang disabilitas, misalnya program kerajinan tangan. Contohnya Yayasan Peduli Disabilitas menyediakan layanan rehabilitas bagi penyandang disabilitas di wilayah terpencil
pelatihan menjahit, pendampingan usaha, dan memberikan program bantuan sosial bagi penyandang disabilitas tersebut. Baik, sekian penjelasan materi dari saya tentang strategi penanganan disabilitas di wilayah Indonesia Barat, di wilayah Indonesia Tengah, dan di wilayah Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.